balik sesi terakhirnya nih nanti bahas PK sama PU berdasarkan kisi-kisi ya atau tryout yang tadi pagi ya. Jadi beda hal lagi ya. Karena kalau biasanya sore sama pagi itu biasanya tipenya hampir sama, angkanya malah sama biasanya ya. Jadi kalau pagi dapat, sorenya dapat, nah itu modelnya sama. Makanya nanti untuk yang hari ini dibahas itu adalah yang tadi pagi ya. Jadi kisi yang dari tadi pagi seperti apa gitu ya. Tapi kita lihat untuk soalnya juga tidak jauh beda ya, jadi semuanya sama sebenarnya, jadi nggak masalah ya. Untuk teorinya juga mungkin sama, sekali lagi ya, beda angka saja, beda konteks saja. Kalau secara hitungan nggak masalah sebenarnya. Makanya kalau beberapa kemarin udah 2 kali ya, paling nggak nih untuk yang ketiga nanti semakin lancar, udah tahu harus ngapain. Ini tak bahas PK dulu aja ya, nanti biar yang belakang-belakang PU numerik jadi nggak terlalu berat mikirnya ya. Oke, dari nomor pertama saya rasa bukan hal yang masalah juga ya. Tinggal dihitung biasa, di situ ditanya D-nya disuruh ngisi angka berapa ya. Jadi akar D sama dengan tak pindah 35 dikurangi 10, berarti akar D nilainya nanti 25. Hati-hati yang ditanya D-nya ya, bukan di akar tapi justru di kuadrat. Maka D-nya nanti 625 ya. Ya, kebalik ya, DAK ya, DKSya ya. Oke ya, nggak masalah ya. Oh, tadi hapus jawabannya ya. Screenshotnya mau sekarang atau nanti? Kalau enggak biasanya di screen sekalian nggak apa-apa, silahkan ya. 3, oh nanti, ya wis manut, nanti aja berarti ya. Yo lanjut aja berarti ya. Masih sama, beda kurva aja ya. Jadi kemarin ada soal pecahan kuadrat, lah ini muncul kuadrat lagi dengan angka yang berbeda ya. Jadi kalau min 1,5 dikatakan dia terletak pada kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah X ditambah 3, maka A-nya berapa? Terus ini X ini Y substitusi ya. Dah, berarti kan Y-nya dapat 5. A kali min 1 kuadrat nanti ditambah min 1 ditambah 3. Berarti 5 sama dengan A min 1 plus 3. Berarti 5 nanti dapatnya A plus 2, A-nya harusnya dapat 3. Gitu ya. Oke ya. Ya mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya nanti Mas Roat gitu ya. Jadi harusnya nanti kalau tes ya dapat PK itu yang paling aman kalau saya pribadi ya. PK PU numerik itu harus aman. Karena dari tipe soal paling ya paling apes nanti untuk nomor terakhir ya biasanya ya. Karena memang di situ butuh waktu dikit ya. Tapi 1 sampai 18 harusnya ya ketemu ya, harusnya ketemu. Ya kalau Urian biasa di gambling ya. Urian di gambling ya, nyoba triliunan gitu ya. Dah ya lanjut ya. Liga sama wes, ya rasa di gambling ya, karena udah tahu tipe soalnya harus ngapain, modelnya harus ngapain, 1 menit cukup. Wes, kode ya, kamu suruh ngurutin. Dah ya lanjut ya. 1, 3, 3, oke, 4, nah, 5, 7, oke, 8, 9. Pas ya dari 8 bilangan. Oke. Jelas urutan di situ. A itu urutan pertama ini namanya A. B urutan kedua nanti ini namanya B, dan urutan ketiga namanya adalah C. Yang ditanya adalah A ditambah B kali C. Berarti dapatnya adalah 1 plus 3 kali 3, nanti 1 plus 9, berarti dapatnya 10. Kan ya iman banget ya, kalau mau di gambling ya. Bisa lah ya, saya rasa nggak masalah. 1, 2, 3, kalau nanti tesnya urutannya urut, harusnya cepat ya. Makanya target ya, kalau misalkan bisa paling enggak ya, 18 nomor, 17 nomor, wah itu udah bagus. Nanti yang 2 nomor sisanya cukup tidak cukup, mau di gimana silahkan ya. Paling enggak kan minim-minim udah benar segitulah ya. Ya lanjut ya, nanti screenshotnya di belakang nggak apa-apa. 4 sama kalau kemarin babnya kan persegi ya, kalau nggak salah ya. Ini segitiga. Dan manual aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah ribet-ribet mikirin harus ngapain ya. Jelas nih kan 1, 2, 3, oke, 4. Berarti udah 4 dulu ya. Lanjut, lewat sini. Terus 1, 2, terus 3. Berarti kan ditambah 3 lagi. Dan berikutnya ini 1, terus 2. Nah, berarti tambah 2 lagi. Baru yang terakhir ini tadi belum ya. Nah, nanti ditambah 1 gitu ya. Berarti dapatnya adalah 7 sama 3, nanti dapat 10 gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nanti manual aja nggak apa-apa ya. Sudah tadi sudah ya. Tadi kan 1, 2, 3, 4 ya.
5, 6, 7, 8, 9. Baru terakhir 10. Gitu ya. Sudah di awal tadi sudah ya. Yes, manual aja ya, nggak apa-apa. Udah. Yang gede tadi udah nih loh. Nah, saya tak hitung lagi. 1, 2, 3. Ini paling gede nih. 4 lah gitu loh ya. Totalnya 10. Oke. Oke, nanti kalau sering SS-nya nanti ya nanti aja nggak apa-apa ya. Oke, lanjut nomor berikutnya nomor 5 dulu. Dikatakan di situ nilai dari ini berapa sesuai dengan soal-soal sebelumnya, tipenya sama, modelnya sama, beda kurung aja, beda definisi aja ya. Dan di situ kamu ngitung dulu yang di dalam bawah harga mutlak, tapi bukan harga mutlak sebenarnya ya. Definisi untuk min 4 ya. Min 4 itu apa? Min 4 itu adalah bilangan genap terus lebih dari ya kurang dari 1. Berarti dia definisinya pakai yang ini nanti ya. Karena dia genap tapi kurang dari 1. Ya lakukan definisinya itu, berarti 4 dikurangi min 4 kuadrat dibagi 2, berarti 4 dikurangi 16 bagi 2, 4 dikurangi 8 nanti negatif 4. Maka nilainya tetap 1 min 4. Oke? Nanti masih ada kurung lagi. Berarti dapatnya berapa Mas? Ya 5. Nah 5 itu apa? 5 itu ganjil. Kalau dia ganjil berarti definisinya pakai yang ganjil. Maka ngitungnya nanti pakai 1 min 5 kuadrat dibagi 4. Jadinya negatif 24 dibagi 4. Nanti negatif 6. Gitu ya. Oke, saya rasa bukan soal yang masalah dan tipenya gitu terus ya. Jadi amanin aja pokoknya ya. Pokoknya 1 sampai 18 wajib betul. Yang tes sudah hari keempat ya besok dan seterusnya wajib betul ya. Karena udah tahu tipe soalnya, udah tahu modelnya kayak apa, nggak usah mikir, langsung hitung ya. Satu minimal ya 1 sampai 18. Kalau itu benar ya secara hitung-hitungan tinggal ngikut ya. Kalau secara pengalaman pokoknya ya hari pertama sampai terakhir sampai gelombang 2 itu sama. Tipenya loh ya tak bilang. Apalagi PK, BK itu beda angka. Ini buktinya hari ketiga di pagi juga modelnya seperti ini aja ya. Nah. Oke. Udah ada tulisannya di sini ya. R-nya lebih dari 1 kurang dari 1 sudah ada soalnya ya, sudah soalnya ya. Dari soalnya ya. Selanjutnya ya. Ya, 6 sama. Ada grafik G, ada grafik dari satunya. R-nya lebih dari 1 kurang dari 1 sudah berbeda di titik sini sama sini. Ditanya garis K melalui T di keduanya berapa ya. Ya modelnya ini beda dikit ya, tapi kan jelas katanya melalui titik ini dah. Ya udah kamu substitusi aja ke fungsi yang ini dulu. Fungsi Gx ya, Gx-nya katanya apa? X kuadrat min 20. Berarti dia akan berubah jadi T, ini X-nya, ini Y-nya. Kalau X-nya tak ganti min 5, min 5 kuadrat min 20. Berarti T-nya nanti 25 kurangi 20, maka T-nya nanti dapat 5. Gitu ya. Oh, tahu ternyata T-nya dapat 5. Berarti nanti min 5,5. Kalau min 5,5 masuk sini, ingat min 5,5 itu juga titik dilalui kurvanya ini. Cari A-nya dulu. Berarti kan A kali min 5 dikurangi 2 kali 5 nanti ditambah 30 kan dapatnya 0. Min 5A itu kan dapat 30 tak pindah negatif. Ini min 10 tak pindah jadi plus gitu ya. Berarti min 5A nanti dapat, berarti A-nya nanti dapat 4 gitu ya. Mas nyari A dulu ya sudah, A-nya udah ketemu. Nanti ternyata A-nya 4. C gitu ya. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan dulu boleh? Nes ya, cukup ya. Ya, lanjut masih dengan soal yang sama, ya. Masih dengan soal yang sama. Di situ dikatakan nanti kedua garisnya bergradien berapa? Tadi sudah dicari ya, titiknya itu min 5,5. Kamu tinggal nyari titik satunya lagi. Lewat apa? Lewat tadi A-nya tadi udah dapat 4. 4x min 2y ditambah 30. Itu 0 gitu ya. Kalau y-nya tak pindah, nanti kan dapat 4x dikurangi 30. Tak bagi 2, berarti y sama dengan 2x min 15. Sekali lagi, kalau nyari titik potong itu disamain. Y sama dengan y gitu loh. Y yang satu ya ini, y sama dengan x kuadrat min 20. Ya tulis x kuadrat min 20 sama dengan 2x min 15. Atau x kuadrat pindah 2x, pindah lagi dapat min 5. Ada yang salah berarti ya. Oh, ada yang salah dulu nggak? Ini kalau di faktor nggak ketemu ini. Kayaknya ada yang salah ketik berarti ini ya.
Sebentar. Tadi A-nya berapa? Benar 4 ya? Oke, A-nya 4 ya. Nah, 4X min 2Y plus 20. Oh, salah toh. Ini plus ya harusnya ya. Nah, ini harusnya plus ya. Ya, betul. Ini harusnya plus 15 plus 15. Nah, coba kalau sini sekarang ya. Berarti dapatnya adalah X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0 lah. Kalau ini bisa ini. Ini kan X, ini 7, ini 5, ini min, sini plus lah gitu ya. Makanya betul ya. Nanti X-nya dapatnya min 5 dan X-nya dapat 7. Kalau ini pasangannya udah tahu 5. Lah kamu tinggal nyari pasangan 7. Lewat apa? Substitusi ke sini boleh. Berarti Y-nya nanti dapat 2 kali 7 ditambah 15. Nanti Y-nya dapat 29. Jadi titik yang dimaksud adalah min 5,5 dan 7,29. Gradien itu Y2 min Y1 per X2 min X1. 29 kurangi 5 dibagi 7 min 5. 24 bagi 12, maka gradiennya adalah 2. Nanti ya, gitu ya. Oke. Ya, udah betul ya. Tadi ada yang salah nulis gitu ya. Modelnya kan sama toh? Sama ya. Di soal ketiganya pun sama, nomor 8-nya ini. Tapi tegak lurus ya. Garis yang tegak lurus dengan garis K dan melalui 1,1. Ingat, tadi gradiennya udah dicari. M-nya nilainya 2. Ya udah tinggal dipakai. Kalau M1-nya 2, maka kalau tegak lurus, itu kebalikan dan lawan ya. Maka M2-nya nanti harus 2 tak balik jadi setengah, lawannya plus nanti min. Lah, rumusnya sama, Y min Y1, M kali X min X1. Y min, ini nanti jadi X1 Y1 ya. Y min 1, min setengah, X min 1. Duanya nyilang ke sini boleh, jadi 2Y min 2, ini kan min X tambah 1. Jadi 2Y plus X min 3 sama dengan 0. Udah nanti yang B ya. Oke. Enggak, itu udah beda konteks ya Fatih ya. Ini udah beda konteks ya. Jadi kamu jangan pakai X1 Y1-nya yang ini tadi ya. Ingat persamaan garisnya yang di sini kan ditanya melalui titik ini. Ya berarti yang dijadikan X1 Y1 ya titik ini, bukan titik yang tadi lagi ya. Nah. Oh, nggak boleh kasar ya. Nah. Oke, bisa dipahami? Atau ada pertanyaan dulu? Kalau ada dua fungsi, titiknya dimasukin ke fungsi salah satu. Ya, untuk nyari titik potong yang tadi, ya, kamu fungsinya boleh pakai ini, boleh pakai ini, ngikut ya. Nah, oke, oke, mengkiri asti ya. Barangkali kecepatan, nggak apa-apa ya. Tak kurangi temponya ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, secara umum kalau ini nggak ada. Ya, kalau saya pribadi nggak ada. Tapi sebenarnya kalau kamu udah tahu harus ngapain, saya rasa 1 menit pun cukup. Ya, ya. Saya rasa 1 menit pun cukup. Karena udah tahu. Paling soalnya kalau nggak sejajar tegak lurus, itu aja tuh. Kalau sejajar berarti gradinya sama. Kalau tegak lurus, tinggal lawan dan kebalikan. Ya, selesai gitu lah. Oke ya. Titik min 1,1 dimasukkan ke persamaan garis ya. Nanti ini jadi X1 Y1 dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi X1 Y1-nya digantikan ke sini. Karena yang ditanya melalui titik 1 min 1 ya. Jadi kalau tegak lurus itu konsepnya gini loh. Pokoknya lawan dan kebalikan. Jadi kalau M1-nya 4, maka M2-nya lawan dibalik. 1/4 lawannya min plus gitu loh. Oke. Kalau M1-nya min 5, Mas, ya berarti M2-nya lawan dan kebalikan. 5 tak balik jadi 1/5, lawannya min plus gitu loh. Kalau M1-nya nanti min 7/2, Mas, ya berarti M2-nya lawan dan kebalikan. Ini tak balik jadi 2/7, lawannya min plus. Nah, gitu aja ya. Itu namanya tegak lurus ya. Ya memang lebih enak kalau sejajar, tinggal dipakai. Nggak perlu nyari lagi gradien ya. Tapi kan minimal tahu kalau ada soal nanti sejajar atau tegak lurus, konteksnya nanti seperti itu. Walaupun secara rumus sama. Rumusnya tetap Y min Y1, MX min X1. Nah, titiknya titik yang diminta. Oke? Ada pertanyaan dulu? Ya, kalau terlalu cepat tak turunkan temponya ya. Saya nggak tahu ya kalau ini ya. Ya, betul. Minnya dikali ya. Min kali X, min kali min jadi plus. Nah, gitu ya. Wis.
Nggak boleh kalau kalau pakai min A per B itu kalau soalnya garis AX ditambah BY plus C sama dengan 0, lah itu M-nya nanti min A per B. Tapi kalau di sini enggak, karena di sini dihubungkan sejajar dan tegak lurus gitu ya. Ada pertanyaan apa? Yang mana? Empat ini didapat dari tadi, yang ini hanya 4 ya. Nah, maka ini soalnya bersambung ya. Cukup ya. Pokoknya kalian tinggal belajar saja paket yang dibahas secara online ini aja. Itu cukup, nggak usah belajar yang lain. Nggak usah belajar yang lain. Cukup ya. Sepaket, 2 paket, kalau nggak salah udah 3 paket ini tuh, udah cukup. Ibarat kata besok tes 3 paket itu udah hafalin aja. Nggak usah dihafalin ya. Tipe soalnya gitu terus, itu aja. Makanya nanti 1 sampai 18 minimal ya, wajib betul. Kalau kamu nggak salah ngitung loh ya. Karena udah tahu harus ngapain, udah tahu harus apa gitu ya. Karena pengalaman dari 2019 sampai sekarang, pokoknya hari pertama sampai gelombang 2 aja, sama ya, sampai gelombang 2 ya. Kalau PM itu tadi ya, secara konteks sama, cuma ceritanya berbeda. Tapi babnya sama, kamu bisa lihat di soal pertamanya biasanya kan bahas terkait permutasi kombinasi peluang toh. Nah itu sama, cuma kan tiap harinya kadang beda. Oh kemarin 15 orang laki-laki, 10 perempuan. Oh ganti lagi 10 orang, 14 laki-laki. Ganti lagi lah, kan ini konteksnya seperti itu ya. Boleh kalau tegak lurusnya mau pakai M1 M2, min 1 nggak apa-apa ya. Silahkan ya. Kalau saya lebih baik ini lawan kebalikan gitu aja cukup ya. Ini berasal dari ini dengan mengganti A-nya ini menjadi 4 karena dapat sebelumnya 4. Gelombang 2 nggak ada ya. Nggak ada gelombang 2 tahun ini, hanya gelombang 1. Saya kan bicaranya tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, itu ada gelombang 1, ada gelombang 2. Nah, gelombang 2 itu soalnya sama kayak gelombang 1 persis ya, beda angka tok gitu loh. Oke ya. Wes lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil diulang pas screenshot nggak apa-apa. Ya lanjut sama toh. Hari pertama, hari kedua kemarin limas ya. Atau kemarin prisma ya, saya lupa. Ini prisma lagi. Cuma kalau kemarin kan alasnya trapesium. Kalau sekarang alasnya segitiga lagi. Bedanya itu toh. Konteksnya sama. Ditanya apa? Jarak titik P ke QR. Ya ini pertanyaannya. Ingat sekali lagi dalam bentuk koordinat. Yang namanya jarak itu kalau tegak berarti ngelihat Y-nya aja gitu loh. Ini angka 10, ini angka 2. Berarti nanti 10 kurangi 2, berarti dapatnya 8. Ya wis gitu dak loh. Nek wis ngerti kan tahu. 5 detik selesai ya. 5 detik ketemu. Cepet. Semenit cukup ya. Nah, wes cukup ya. Nanti pulang tidur nggak usah belajar lagi ya. Nggak usah buka modul ya. Ya kalau mau latihan sih boleh di modul, tapi paling enggak arahnya ke sini dulu ya. Nah, jadi arahnya ke sini dulu. Walaupun kan modulnya Newton atau telatnya Newton kan juga sebenarnya kalau secara konteks kan hampir sama. Udah pas, udah cocok ya, udah sesuai gitu ya. Cuma kalau sekarang fokusnya di sini dulu aja ya. Fokusnya di sini dulu. Hari pertama kemarin, kedua, ketiga ada dikumpulin ya. Terus gitu terus ya. 10 sama ya. Luas segitiga loh. Kode setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi ini alas. Kenapa? Karena tadi ini tinggi. Tadi tingginya 8, udah tahu. Alasnya sekarang, ingat kalau mendatar yang dilihat X-nya. X-nya ini dari angka 3. Ini angka 9. Maka nanti alasnya, ya 9 kurangi 3, berarti kan 6 gitu loh. Ya, setengah kali 6 kali 8, 24. Bodoh gitu loh. Saya, segampang ya. Ini yang paling gampang sih ini ya. 3 nomor 1 menit cukup ya. 8 tadi. 8 itu soal yang tadi loh. 8 gitu loh. Ini 8 gitu ya. Nah, tadi kan udah dicari di nomor sebelumnya. Gitu ya. Oke. Loh, salah tuh. Benar tuh. 24 tuh. Lah kok 12? Kan alasnya 6. 9 kurangi 3. 6. 10 kurangi 2. 8 gitu loh. Yes ya. Pertanyaan 11-nya sama. 11-nya sama. Tinggi prisma ya jelas toh. Ingat hati-hati ya. Pembahasannya tinggal limas atau prisma dibaca baik-baik soalnya lo ya. Jangan sampai salah lo ya. Karena ada sepertiganya. Kalau volume prisma itu nggak pakai segitiga. Maka tinggal luas alas dikali tinggi toh. Luas volumenya 48 ini bawaan soal ya. Luas alas sudah dicari tadi. Alasnya kan ini dah. Luasnya tadi 24. Ya berarti tinggal diganti 24, nanti dikali tinggi gitu tak.
Tingginya berapa? Ya 2. Makanya jawabannya C gitu lah. Nah, ini harusnya lah kalau 5 hati-hati. Kalau nanti volumenya 5, loh kok ganti? Volumenya 5 ya. Kalau volumenya 5 itu sepertiga luas alas kali tinggi. Ada sepertiganya. Hati-hati loh ya. Nanti kalau soalnya kayaknya sih cuma 5 prisma. Itu perbedaannya cuma itu. Nyatanya sampai hari ketiga soalnya cuma itu. 5 sama prisma. Makanya hati-hati di bagian volumenya ya. Pakai sepertiga atau tidak. Soalnya 5 sama prisma dibaca baik-baik ya. Jangan sampai salah. Padahal gampang. Harusnya betul ya. Ya palingnya sama. Kalau nggak prisma ya 5. Alasnya ya paling kalau nggak persegi, persegi panjang, segitiga. Nah lainnya ya. Di situ tok. Ya pasti 5 atau prisma ininya. Tinggal soalnya dibaca baik-baik ya. Nanti tidak kepleset ya. Padahal soalnya gampang malah salah nanti ya. Oke. Ya lanjut. 12. Kode ya. Nyari mana yang bisa membagi atau faktor persekutuan ya. Ini kan ditulis 16 kali 16 ditambah ini ditulis 16 kali 5 boleh. Ini punya 16, ini punya 16, 16-nya keluar. Berarti 16 ditambah 5. Berarti 16 kali 21. Sampai sini dulu aja ya. Sama yang belakang, 18 kali 18 min 72 itu kan 18 kali 4. Ini punya 18, ini punya 18. 18-nya keluar. 18 kurangi 4. Berarti 18 kali 14. Kalau mau difaktorin boleh. Ini kan sama aja 2 kali 8 kali 3 kali 7. Ini sebenarnya kan 3 kali 6 gitu ya. Yang ini 2 kali 7. Yes, mau dilihat boleh. Yuk, bisa membagi 6. Ini ada 6-nya. Ini ada 6-nya. Boleh. 7. Ini ada 7. Ini ada 7. Boleh. 14. Benar. 21. Yuk, bisa bentuk 21 enggak? 3 kali 7, 21. 3 kali 7, 21. Boleh. Gitu ya. Oke. Maka jangan dihitung ya. Jangan dihitung. Jangan 16 kuadrat ditambah 80 kuadrat gitu ya. Enggak pakai itu ya. Kebetulan ini soalnya enggak pakai itu. Karena bentuknya tidak A kuadrat, B kuadrat loh ya. Hati-hati ya. Karena bentuknya bukan A kuadrat, min B kuadrat. Maka dibikin faktor yang sama gitu aja. Terus jangan dihitung. Jadi jangan 16 kali 16 tak kali. Percuma malahan. Lihatnya susah nanti. Mending kamu faktorin. Lah dilihat pembaginya nanti yang bisa mana. Gitu. Ya lanjut. 13 ya. Mana nilai yang memenuhi? Yang tidak mungkin. Hati-hati ya. Yang tidak mungkin. Oke. Kalau dicek di situ, untuk X-nya 2 ya. Berarti kalau X-nya 2, itu kan nanti jadinya gini toh. Min 2 kali 2, kurang dari, oh belum. Tambah 6 belum ya. Ditambah 6 kurang dari F2, nanti kurang dari 4 kuadrat. Ini kan min 4 tambah 6 kan 2. Kurang dari F2, kurang dari 16 gitu loh. Maka kalau ditanya nilai yang tidak mungkin yang mana, Mas? Ya udah, 64 nggak mungkin. 25 nggak ada di situ. 16 nggak ada ya. Kenapa, Kak? Pakai tanda sama dengan. Kalau 9, oh di dalamnya. Nah, berarti dapatnya nanti yang Oke, 13 ada pertanyaan dulu. Aman semuanya? 3, 2, lanjut ya. Gampang ya, gampang. Trigono lagi, wis bolak-balik ya. Ganti angka aja ya. Aman semuanya? 3, 2, lebih dari 2 ya, gitu. Ya, sekali lagi, kalau nggak istimewa larikan ke segitiga siku-siku. Berarti ini kan A, ini kan cos. Cos itu samping per miring. Oke? Berarti nanti pakai Pitagoras 7 kuadrat min 3 kuadrat. Berarti akar 49 kurangi 9 nanti akar 40. Nomor 1 dicek. Sepersin A. Ingat sepersin. Sin itu depan per miring. Kalau sepersin, miring per depan. Miring 7, depannya akar 40. Berarti betul ya. 2, tangan A. Tangan itu depan per samping. Depan akar 40, samping 3. Betul. 3 nggak usah dicek, pasti betul. Percuma ya. Kalau soalnya nggak ada ralat, pasti betul. Yes. Nanti langsung nomor 4 aja. Hemat waktu, minimal hemat 10 detik ya. Cos 90 min. Ingat ketika ada cos pakai aturan ini berubah jadi sekan. Sekan itu seper cos.
Cos itu samping miring. Kalau ini justru miring per samping. Miring 7 samping 3. Salah. Nanti yang gitu ya. Bisa dipahami? 14. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu boleh? Jadi kalau ada cos pakai 90 min berubah ya. Salah ini saya ya. Sebentar, Pak ini salah ya. Bukan cos ya, tapi jadi sin. Saya lihat yang kebalik ya. Ya, jadi sin ya. Sin A ya. Sin itu depan akar 40 dibagi 7. Salah berarti ya. Oke, tak ulang ya. Jadi nanti catatannya ini loh. Kalau ada sin pakai 90 ya, pakai 90 atau 270 itu berubah. Jadi apa? Jadi cos ya. Kalau nanti cos Mas, nanti jadi sin. Kalau tangen nanti jadi kotangen. Kalau sekan nanti jadi kosekan. Kalau kosekan ya kebalikannya nanti jadi sekan. Gitu ya. Pokoknya kalau kebalikan ya sin kos kosin. Sekan kosekan kosekan kan tangan kotangan. Nah, pasangannya itu ya. Nah, tadi ada yang salah ketik sedikit ya. Kalau 180 kalau 180 atau 360 tetap tidak berubah ya, tidak berubah. Nah, jadi ya, tidak berubah. Nah, gitu ya. Tapi tetap semuanya mau ini sama ini tetap memperhatikan kuadran loh ya. Ini hanya mengubah fungsi atau tidak mengubah fungsi, tapi tetap kuadrannya diperhatikan ya. Ya kuadran 1 berarti sin tos tangan positif. Kuadran 2 berarti hanya untuk sin ya gitu. Ya benar ya di sini ya. Kalau cos tetap cos ya. Semua berlaku, semuanya ya. Pokoknya kalau ada 90 entah dia min entah plus, pakai ini entah min entah plus tetap berubah. Tetap berubah, tapi dengan perubahan yang ikutin kuadran loh ya. Contohnya gimana Mas? Kalau saya punya sin 270 min alfa, ini jadi apa? Ada yang tahu? Sin 270 min alfa jadi apa? Yang jelas pasti jadi cos ya. Cuma ingat ini kuadran berapa? Ini kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu sinnya jadi apa? Negatif. Maka nanti dapatnya adalah min cos alfa. Nah. Oke. Ada pertanyaan dulu? Wes ya, paham ya? Nomor 4 nggak min ya, tetap ya. Karena ini kan kuadran 1. Kuadran 1 nggak ada perubahan ya. Ya susah-susah dikit ya. Oke ya. Sama kalau nanti saya punya tangan Mas 180 ditambah alfa. Ayo jadi apa ini? Ayo. Tangan 180 plus alfa jadi apa? Nggak usah ya. Dia tetap jadi nanti tangan alfa ya. Nggak berubah. Tangan tetap tangan, kuadran 3 positif, nggak usah ya. Segitiganya itu nggak ngelihat 180 dari sebelumnya ya. Tetap dia cuma yang ngelihatnya sin cos apa tangan, segitiganya loh ya. Oke. Bisa dipahami ya? Wes, ya, lanjut ya. Nanti screenshot nggak apa-apa, wes. 15 mode iki soalnya ya. Ada suatu persegi panjang ya, dikatakan di situ persegi panjangnya adalah E, F, G dan H. Dikatakan sisinya nanti F-nya 4, F-G-nya 3. Daerah perseginya nanti luas kelilingnya ya, keliling dari E, F, G, H itu namanya adalah K1. Terus ada titik A terletak pada HG, sembarang ya, nggak tahu di mana itu ya. Tapi yang jelas nanti keliling dari AEF itu katanya K2. Ya wes kayak kemarin sih ya. Sama itu. Berarti kalau di sini ditanyakan K2 dibagi K1 jelas ya. Kan kalau keliling dari EFGH itu kan sekian 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 sekian, oke? Padahal keliling dari yang satunya kan ini sama sini toh. Gede yang mana? Gede yang EFGH apa yang EAF? Gede yang mana? Kelilingnya. Jelas EFGH toh? Ya wes. Maka kalau di sini tak bagi ya, dengan K2 tak bagi K1, dengan K1 lebih gede dari K2, saya nggak tahu pastinya berapa sih, ya. Tapi yang jelas pasti nilainya kurang dari 1. Mudah nggak? Paham ya?
Saya nggak tahu nilainya berapa, karena emang nggak bisa dicari. Karena posisi A-nya ya, posisi A-nya itu kan nggak jelas. Dia cuma di dalam, di persegi, di HG gitu ya. Tapi kan nggak tahu posisinya di mana. Ya bisa di mana aja, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Tapi kan saya tahunya pokoknya K2 itu nilainya lebih kecil dari K1. Kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan lebih besar, maka nilainya pasti kurang dari 1. Nah, gitu ya. Di situ terletak pada HG ya. Kalau pada HG nggak boleh keluar dari HG loh ya. Jadi A-nya bolehnya hanya di sebatas garis ini aja. Ya. Nah, maka nanti jelas P-nya kurang dari Q. Karena di sini 8/7 kan lebih dari 1. Padahal ini kurang dari 1. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu? Jadi A-nya bisanya di sini ya. Kecuali A-nya berada di dalam persegi panjang lah gitu ya. Ya memang sama, beda angka toh. Kalau nggak salah dulu ini 6 ini 8 ya, spode. Makanya tak bilang kan sama toh. Soalnya itu sama ya. Wes, lanjut. Podo toh, podo ya. Kalau Q-nya 7/8 lah, itu nggak mungkin, nggak bisa dipastikan ya. Nah, karena nggak tahu nanti nilainya berapa pastinya. Nah, nanti dipastikan di tempat Pitagoras ya. Tapi secara hitungan kalau dia bikin angka, pasti memang tujuannya biar cepet toh. Nah, jadi nggak mungkin sembarang bikinnya ya. Kenapa dibikin kok nggak di 7/8 Mas? Ya kalau 7/8 kamu susah nyarinya. Karena bisa aja nanti segini, bisa aja nanti segini, bisa segini. Lah itu kan mastiin-nya susah. Maka yakinkan pembuat soal itu bahwa ketika soal itu sudah dibuat, ya minim-minim ya 1 menit. Ya memang ada yang lebih ya. Tapi kan paling enggak ya berpikirnya sederhana aja ya. Kalau K1 dibanding K2 jawabannya A Mas. Belum tentu sih. Bisa aja lebih gede. Ya, bisa aja lebih kecil. Bisa aja juga sama, bisa jadi loh ya. Karena kalau di situ ditanya K2 bagi K1, nanti kan 1 lebih. Lah 1 lebihnya itu berapa kan nggak tahu. Makanya sekali lagi ya, berpikirnya adalah tadi ya. Biar sederhana aja. Oke, lanjut ya. Kalau K1 bagi K2 kayaknya sih D, kayaknya loh ya. Tapi saya belum mastiin karena saya belum tahu. Kira-kira nanti kalau tak bikin gini lebih panjang nggak? Nanti kalau tengah-tengah lebih panjang lagi nggak? Lah kan belum tahu, belum ngitung sih. Saya cuma ngitung do di awal gini tok. Ya wes cukup. Nah, biar cepet aja ya. Kalau memang soalnya gini mau gimana? Jadi saya nggak berandai-andai dulu ya. Oke, 16 sama tinggal dimasukin aja sesuai dengan angka dan letaknya di situ ya. Oke, kalau tak masukin sesuai letaknya ya, berarti kan ini K, ini kan M, ini kan N, ini kan X, ini kan Y, di sini kan Z. Ya tinggal diganti. Yuk, K, 3, min Z, 1, min Z, E. Ya. Nanti dikali dengan apa? M, 1, N, 2, terus min X, min E ya. Oh, E-nya nggak hilang kalau ini, bagus ini ya. Berarti kan 2 min E. Yang sebelah sini kan 3 min E. Gitu ya. Nah, di situ ada keterangan ternyata bahwa E-nya itu bisa ngambil dari bilangan bulat genap positif loh ya. Genap positif. Berarti E-nya kamu cuma bisa ngambil genap positif. Maka mulai aja E-nya tak dari ambil angka 2. Kalau 2 jadi berapa? 2 kurangi 2 dikurangi 3 kurangi 2. Berarti kan jadinya 0 kali 1 tetap nanti 0. Kalau ini P, sementara G-nya 5, berarti kan P-nya lebih kecil. Oke. Coba lagi tapi yang lain. Coba 4, Mas. Boleh, ya. 4 kurangi 2. Kok 4 kurangi 2? Kebalik ya. 2 kurangi 4 sama nanti 3 kurangi 4. Berarti dapatnya kan min 2 tak kalikan min 1. Berarti ini P 2, ini Q 5. Tetap kurang dari ya. Tapi kalau tak coba 10. Coba 10 ya. 2 min 10. 3 min 10. Ini min 8. Ini min 7, jadi berapa? 56, ini P, ini Q, ini 5, 56, gede, ya wes D, ya. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, tapi konteksnya sama ya, ada yang hilang, ada yang enggak. Nah, tinggal diganti aja. Kalau yang hilang enak, tinggal bandinginnya langsung ya, hurufnya kan E-nya hilang gitu ya, tapi kalau di sini kebetulan dikasih contoh paket yang dia tidak hilang E-nya. Oke. Ya lanjut. 17 sama ya. Di situ dikatakan solusinya adalah U-nya A, V-nya B, W-nya C. Ya, berarti udah tinggal di sini, disubstitusi aja.
Berarti kalimatnya jadi apa, Mas? Ya jadinya adalah A min 2B plus C sama dengan 12. 2B min C itu 4 sama A plus 6B plus min ya. Min dari 3W itu 28. Sekali lagi ya, soal ini SPLTV. Tapi kalau saya pribadi dari beberapa paket 3 hari ini ya, itu nggak pernah eliminasi. Berarti hanya kamu ngambil ininya ini berdasarkan ini, diolah. Gimana cara bentuk itu gitu aja. Nah, bentuknya itu yang memang dicari ya. Persamaan 1, persamaan 2. A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 12. 2B dikurangi C sama dengan 4. Kalau tak kurangi, A tetap A. 2B kan min 4B. Ada yang salah? Oh iya 3C ya. Nah, ya nggak apa-apa, nggak kepake itu. Nggak kepake ya. Karena C min C kan plus 2C loh, ini podo gitu loh. Loh podo ya. Berapa Mas? 8 ya, ini 8. Berarti lebih gede ya. Gitu. Jadi tinggal pilih ya, nanti persamaan mana yang bakalan dipakai loh ya. Lah itu pinter-pinternya latihannya di situ ya. Yang mana belum tahu ya. Oke, paham ya? Ya, lanjut. Sama ya, dikatakan 6 bilangan positif rata-ratanya ini. Ya wis, kode ya. Berarti kan rata-rata 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah X-nya dibagi 6, nanti ini. Kan namanya 31 per 6 gitu toh. Jadi coret boleh gitu loh. Cari A dulu. Ini 8 tambah sini 6. 14 ya. 14 tambah 2, 16. Tambah 7 kan 23. Ditambah X kan nanti 31. Maka X-nya dapat 8 ya. Jadi data yang diminta di sini adalah 2, 3, terus 5, 6, 7, dan 8. Datanya ini. Nah, kamu tinggal ngambil kalimatnya di situ. Katanya, ya, katanya mediannya di ke-6 ini kalau ditambah dengan rata-rata hasilnya ini. Berapa N gitu ya. Ya wes. Jelas ya, di sini median. 5 tambah 6 bagi 2 namanya 11 per 2. Jadi kalau 11 per 2 tak kurangi rata-rata, tadi rata-ratanya ini. Nah, 31 per 6. Katanya hasilnya sama dengan N per 3. Gitu ya. Dah, tak kalikan semua dengan 6 boleh. Berarti kan dapatnya 33 dikurangi 31 sama dengan 2N ya. Berarti 2N nanti sama dengan, kebalik ya. Berarti nanti dapat 2 sama dengan 2N, berarti N-nya nanti dapat 1. Udah gitu ya. Oke. Nah, oh ditambah. Oh salah Siti ya. Ditambah ya, ditambah. Oh ditambah, berarti ditambah ya, 64 ya. Ya wis, diralat ya, saya nggak baca. Biasanya dikurangi, ini tambah ya. 2N 64 ya berarti N-nya 32 ya. Nggak baca ya. 33 berasal dari ini tak coret, dapatnya 3, 3 kali 11 nanti 33. Itu Dek Nete ya. 6 sama ini dicoret 31 tok. 6 dicoret dapatnya 2, 2 kali N, 2N. Gitu ya. Oke, untuk PK ya dari nomor 1 sampai 18 wajib betul. Wajib betul, wajib selesai ya. Yes, itu pokoknya itu aja yang selesai. Pokoknya itu aja yang selesai. Minimal 18 nomor bener. Minim-minim ya. Lah yang terakhir ini mau digarap ya boleh, mau enggak ya susah ya gitu ya. Tapi ini butuh waktu ya. Mau gimana lagi dengan soal ya? Ya masa 20 gampang semua ya. UGMKB enggak ya. Ya, makanya pasti ada soal yang susah ya. Makanya wajar nggak apa-apa ya. Minimal kan dapat 18 betul ya. Minimal ya. Oke, kita kerjain 19 ya. Di situ kata aritmatika dengan bedanya negatif 3 ya. Dikatakan di sini kalau S 225 benar nggak lebih gede dari 225? Gitu ya pertanyaannya ya. Karena ditanya U1 tambah U2 tambah 3 gitu ya. Oke, kalau pakai nomor 1 tok, U25 kurang dari 0. Ingat U25 itu A plus 24B, betul ya? Dengan UN itu pokoknya rumusnya sama, A plus N min 1B. Oke. Sama lah, ini paket dari ini yang pagi ya. Nah, ini yang pagi tadi ya. Kurang dari 0. Oke, berarti kan ini dapatnya adalah A dikurangi, ingat B-nya tadi min 3 ya. Berarti kan 24 dikali min 3 kurang dari 0, berarti A kurang dari 7.
Sabar. Sudah kedengeran tuh ya? Oke, tak ulang ya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, wes, tak ulang ya. Bedanya min 3. Nanti yang mau dibuktikan adalah S225 itu lebih dari 225 enggak? Lah itu pertanyaannya gitu ya. Kalau pakai nomor 1 toh, itu kan U25 kurang dari 0. U25 itu kan A plus 24B kurang dari 0. Berarti kan A ditambah 24, bedanya kan min 3 kurang dari 0. Berarti A min 72 kurang dari 0, A-nya kurang dari 72. Kalau tak masukkan ke soal 225, oke. Iya kah? Screen-nya mati? Enggak kan? Kelihatan yang lain? Aman? Oh enggak ya, aman ya. Oke, lanjut ya. Mungkin sinyalnya ya, coba dicek. N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Oke. Berarti kan 225 per 2. 2 kali, ingat suku pertamanya kurang dari 72. Kurang dari 72. Saya kasih logikanya. Ini 72 dulu nggak apa-apa ya. Ini kan nanti dapatnya N min 1 224 dikali bedanya berapa? Min 3. Wes ya, cukup ya. Maksudnya gini. Jelas ya, ini itu kan negatif 672. Ini itu mentoknya ya. Karena sebenarnya kan yang benar ini kan kurang dari 72. Maka mentoknya dia itu kan 144. Yang jelas berarti ketika ini tak kali ini kan nanti negatif. Kali ini nanti kan negatif. Kalau negatif kok katanya lebih dari 225, itu kan kalimatnya salah. Tapi itu jadi cukup. Mudeng nggak maksud saya? Karena tadi mentoknya ini itu 72. Kalau 72 tak kali 2 itu 144. Tak tambah ini pasti negatif. Kalau negatif tak kali yang depan pasti negatif. Nah, kalau negatif kok katanya lebih dari 225, ya salah. Tapi cukup. Karena pasti salah. Karena pasti salah. Beda dengan satunya. Kalau satunya itu kan pakai nomor 2. Ya, tak bilang tadi ya. Kalau kamu bayangin kurang dari 72 kangel ya. Pokoknya kan gini ya, A-nya kurang dari 72. Kalau kurang dari 72 itu kan berarti mentoknya toh, itu kan 72. Ya saya anggap 72 nggak apa-apa gitu loh. Kalau 72 tak kali 2 itu kan 144, mentok itu. Sebenarnya kurang ya. Sebenarnya kurang, tapi kan tak anggap mentoknya saya ini. Padahal kalau ini tak tambah ini pasti min. Kalau min dikalikan ini pasti min. Nah, kalau min lebih dari ini salah gitu loh. Jadi saya ambil batasnya 72 ya. Kalau sebaliknya gini Mas. Oh, 25 lebih dari min 9. Ingat ini A plus 24B lagi lebih dari min 9. Oke. Berarti A min 72 lebih dari 9. Min 9. Maka nanti A lebih gede dari 63. Sekali lagi ini tak masukkan rumus yang sama. Tak masukkan rumus yang sama. Itu kan nanti dapatnya sama. 225 per 2. 2 kali mentok. Ini min 3. Ingat ini minimum. Gitu ya. Ditambah 224 dikalikan min 3. Oke. Nah sekarang gantian. Ini minimalnya 63. Berarti bisa lebih. Iya. Maka nanti ini itu negatif. Tapi kalau 2 tak kali, misal 1000. Nah, ditambah 224 min 3. Berarti kan nanti ini bisa jadi positif. Maka dia bisa min, bisa plus. Ini tak pindah ya, ini tak pindah. Min 9 dipindah ya. Nah, ini kan min 9 ditambah 72 nanti dapat 63 gitu ya. Diasti ya. Maka A-nya itu lebih dari 63. Saya minimalnya 63, tapi sejuta boleh? Boleh. Uang di sini A-nya lebih dari 63, kamu ngambil sejuta nggak apa-apa. Tapi kan minimalnya 63. Artinya ketika tak ambil minimal 63 kali 2, tak tambah ini pasti min. Kalau min, salah gitu loh. Kalau min, salah kan itu dah. Tapi kalau tadi misalkan ini sejuta, pasti benar. Makanya dia benar bisa salah. Maka nanti jawabannya adalah A gitu loh. Pakai 1 tak cukup, tapi pakai 2 bisa ya bisa tidak. Nah, ada pertanyaan dulu? Yes, pasti bingung ya. Wajar ya. Kalau yang bingung nggak apa-apa wes ya. Pokoknya 1920 syukur bisa dikerjakan, nggak syukur di gambling ya. Silakan mau gambling apa ya. Bisa B ya, bisa A, bisa B biasanya ya. Jarang sekali E, D jarang juga. C jarang kalau ini ya. Bisa A, bisa B gitu dulu. Ya minimal itulah kalau gambling ya. Nah,
Oke ya. Ya 1.000 salah nggak apa-apa. Ya wes tak ganti 1.000.000 ya. Nah, biar bener. 1.000.000 lah bener toh. 1 miliar bener ya. Pokoknya bisa bener bisa salah gitu aja poinnya ya. Karena A lebih dari 63 itu nggak ada batasan ya. Bebas berapapun. Ya makanya ambil 1.000.000 ya nggak apa-apa. Bener kan 1.000.000? Nah gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Kalau 1920 ibarat kata salah ya nggak apa-apa. Ini mau digarap apa enggak ini? 20 ini. Ruwet juga ini. Tapi kebetulan kalau ini ya, kebetulan nih, kalau saya tadi nggak salah ngoret-ngoret, jawabannya kalau nggak salah loh ya. Tapi ya mungkin itu anomali aja ya. Ya, yes, kalau mau dikerjakan ya nggak apa-apa, yuk digarap ya. Sama tapi, sama ya. Pokoknya kan mintanya ini dah, atau sama aja gini kalimatnya ya. GC tak pindah sama dengan HC, podo wae ya, nggak usah bingung. Sama ya. Dah diganti GC sama dengan HC, yuk diganti. Berarti dapatnya apa? C min 1 kuadrat ditambah A sama dengan 2C plus B. Berarti C kuadrat min 2C plus 1 plus A sama dengan 2C plus B. Tak pindah ya, C kuadrat min 4C nanti ditambah A min B plus 1, 0. Gitu ya. Pokoknya sama. Istilahnya di situ kan punya real. Sekali lagi real itu pokoknya syaratnya adalah diskriminannya harus lebih gede, minimal sama dengan 0. Padahal dinikan sendiri B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Yuk, B-nya mana mas? B-nya min 4. A-nya 1. C-nya A min B plus 1 lebih dari 0. Gitu ya. Berarti kan 16 min 4 dikali A min B plus 1 lebih dari sama dengan 0. Oke. Boleh min 4 tak pindah A min B plus 1 lebih dari min 16. Kalau dari sini tak bagi negatif 4. Berarti kan dapatnya A min B plus 1, tandanya dibalik ya. 4, berarti A min B kurang dari 3. Nah, nanti ini yang mau dibuktikan. Oke. Yuk, Mas, kalau pakai nomor 1, boleh. A lebih dari min 1, B lebih dari min 5. Ya, coba aja. Bebas ya. Mau nyoba angka berapa pun boleh ya. Yuk, sekarang kalau saya nyoba misal ya, yang mau dibuktikan ini ya, A min B kurang dari 3 enggak? Lah, itu benar apa salah gitu aja ya. Kalau A-nya tak coba ya misalkan 8 gitu. B-nya tak coba negatif 6. Kan jadi benar tadi ini. 8 min min 6. Oh, salah ya jadinya ya. Kurang dari 3. Berarti salah ya. Oke. Tapi kalau saya nyoba A-nya yang lain ya. A-nya yang lain. Berapa ya? Min 1. Boleh. B-nya ngambil 0. Nggak apa-apa. Kan jadinya gini toh. Min 1 min 0 kurang dari 3. Benar ya? Nah, berarti namanya tidak cukup ya. Lah ya, tak bilang nih masih bikin pusing ya. Lah mau gimana lagi? Memang pembuktiannya gitu ya. Oke. Oh iya, min 4. Podo wae sih tapi ya. Min 4, min 4, min 4, min 4. Tapi sama aja ya, min 4 ya. Oke. Terus pakai nomor 2, Mas. Kalau A-nya kurang dari 3 dan B-nya kurang dari 5. Lah ini sama. Kalau saya A-nya nyoba 2, B-nya saya nyoba misalkan ya 5, tekan tak coba kan. Jadinya kan gini dah, 2 min 5 kurang dari 3 kan bener. Tapi kalau A-nya saya nyoba 2, B-nya saya nyoba min gitu ya, 10 gitu. Berarti kan jadi 2 min min 10 kurang dari 3 kan jadi salah. Nah itu loh. Nggak cukup lagi. Bilangan real itu pokoknya akarnya ada, diskriminannya lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0, itu akarnya real gitu aja. Nanti caranya kalaupun kamu gabung gitu ya, nah, itu nanti sama. Sama, tetap jawabannya kalau nggak salah loh, N itu ya. Gitu ya. Atau ada pertanyaan dulu? Nanti caranya sama kalau digabung. Oke, silakan kalau mau di screenshot dulu dari nomor 1, nomor 20 ya. Yuk, nomor 1 dulu, silakan di screenshot dulu.